Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya. Kau dan aku akan dibakar di api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Jagat Segoro Demit, Imah Leweng, bagian kedua. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya kalian mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Tidak usah lama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Imah Leweng, bagian kedua. Khawatir, Mas Danan. Aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya. Ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Leweng. Mata tombak dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela nafas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan ini sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam, mencoba meraih Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, sosok makhluk raksasa itu melibasnya hingga terpental. Iya, itu Lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan Lelepah, aku dan Pak Kusworo menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak bisa membunuhku, ucap Mbah Wira dengan lantang. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah, membentuk sebuah bola api persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tidak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga. Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira. Sampai akhirnya, sapuan lengan raksasa dari Lelepah itu membuat Pak Kusworo tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kusworo. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika, ia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya. Itu pikirku. Sebelum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari Lelepah melemparkan tubuhku. Untung saja, mantra pelindung dari Cahyo itu mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku lagi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. Tenangkan dirimu, Mas Danan, ucap Pak Kuswara sambil mencoba kembali berdiri. Lihat ke depanmu. Dari kegelapan di dalam rumah itu, muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam. Itu tidak asing. Itu adalah Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikit pun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. Jangankan
saja kalian tidak mampu. Ucap Mbah Wira dengan sombongnya. Baiklah, kalau itu maumu. Balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Iya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja ia pergi. Cahyo menggila seperti kera, menaiki tubuh Lelepah itu, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lembur saketi, sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banasbati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya aku sudah bersiap, namun sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi Pak Kusworo melemparkan mata tombak ke Banasbati hingga bola api itu pecah tidak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba memulat manusia yang sedang menyerangnya. Namun kedua tangan Cahyo itu menahannya dan merobek rahang Lelepah itu. Mas Cahyo, jantungnya mas. Teriak Pak Kuswara, sadar dengan petunjuk dari Pak Kuswara. Cahyo membacakan ajian pada tangan dan seolah tangan kanannya itu berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang sangat tajam. Seketika lengan itu menghujam dada Lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak raksasa itu tersungkur tak berdaya. Mengerikan. Iya, memang. Itu adalah roh raksasa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur, kulitnya menjadi keriput dan menghitam. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Mbah Wira, teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan dadanya. Aku tidak akan mati. Aku tidak akan mati. Ucapnya kepada kami. Sebelum sampean menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan untuk saat ini. kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini. Ucap Pak Kusworo kepada Mbah Wira. Seandainya aku bisa, aku sudah mulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri. Kita kembali ke sudut pandang Mbah Wira. Penyesalan. Beberapa puluh tahun yang lalu. Kang Wira, kesini. Ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis. Wanita itu cantik dan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu Petromax, wajah cantik Lilis itu tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, ia sudah berlari dan memelukku. Kang, Lilis kangen. Ucap wanita itu dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuat aku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tidak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamak tubuh Lilis, merabahnya dari mulai rambut, leher, hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Lilis merintih, berteriak. Kenapa, Lis? Gak apa-apa, Kang. Ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas memar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa, Lis? Si bangsat gumelar lagi. Aku bertanya dengan emosi.
Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku bajingan itu yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang aku cintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitaran sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan itu. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa menemui Lilis di tempat biasa. Dan benar saja, lampu Petromas di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. Lilis, kamu kenapa? Aku berteriak sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Sialan, itu Gumelar. Rupanya ia menyadari hubungan kami. Bocah nggak tahu diuntung. Udah nggak sayang nyawa kamu, Wira. Teriak Gumelar dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali pukulan. Pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka para pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tidak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan. Tolong hentikan. Lilis berteriak dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka pun berhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kamu mau, ah? Ucap Gumelar dengan menyodorkan kepala Lilis ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam di wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan diinjak-injak. Wanita itu merupakan istrinya sendiri. Hentikan, tolong hentikan. Aku berteriak sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. Kalau kamu memang suka pelacur ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung. Ucap Gumelar, melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya. Lakukan apa yang harus kalian lakukan. Para pekerja itu mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat seolah seperti neraka yang tidak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja itu menggerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu itu menciumi bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan raksasanya di tubuhnya, dan memerkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam, aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini. Aku berucap dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tidak sadarkan diri. Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang wanita yang lahir pada Kamis Wage. Ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup. Tepatnya kami, pagi itu, Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu, seorang anak bernama Mira di kampung Sukmaraya, yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan.
aku akan kembali ke kebun karet dan mengorbankan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah di sana. Setan demit jin. Bukan makhluk ini, lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun apa yang kamu minta. Asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan. Aku berteriak kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama. Keesokan harinya warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun teh. Dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja di kebun itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. Hentikan! Aku berteriak kepada sebuah makhluk. Itu Lelepah. Dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dan membelah tubuhnya menjadi dua. Taringnya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tidak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusuk ke jantung untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang aku goreskan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya. Kau dan aku akan dibakar di api neraka. Ucap sosok makhluk itu yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu. Ucap makhluk itu. Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Imah Leweng, tempatku memanggilnya, yang terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. 7 para penghuni neraka. Cerita mengenai Mbah Wira sangat sulit kami percaya. Selama ini Kang Asep sengaja menyembunyikan kenyataan ini karena tidak ingin menambah korban dari orang yang ilmunya belum cukup. Kang Asep membopong Mbah Wira dan menidurkan di teras rumahnya. Setelah mendengar semua cerita itu, kami belum memutuskan apa yang akan kami lakukan setelah ini. Setelah kejadian itu, hampir semua kenikmatan duniawi pasti saya dapatkan. Tetapi setelah kehilangan orang-orang yang berharga dan hukuman yang menunggu saya di akhir zaman nanti, semua itu menjadi tidak berarti. Dengan penuh penyesalan, kami saling memandang, seolah mempertanyakan kebenaran cerita ini. Lantas, kenapa kalian menyerang kami? Tanya Cahyo dengan sangat tegas. Kang Asep menghampiri kami setelah meletakkan Mbah Wira di posisi yang aman. Mbah Wira teh gak maksud menyerang. Makhluk-makhluk itu dikendalikan oleh empunya yang saat ini menunggu Imah Leweng. Jelas Kang Asep kepada Cahyo. Mbah Wira berusaha untuk bangkit dari duduk, namun tubuhnya yang terlihat renta tidak mampu lagi menahan. Mereka makhluk yang dipertahankan untuk menjagaku, sekaligus memberikan kesaktian untukku. Saat makhluk itu musnah,
semua ilmu ini akan sirna. Setidaknya sampai iblis itu sadar dan mengirimkan utusannya lagi. Jelas Mbah Wira dengan memaksakan tubuhnya. Aku semakin penasaran. Tidak mungkin kami membiarkan makhluk seberbahaya itu tetap ada di dunia ini. Mbah Wira, Kang Asep, sebenarnya makhluk apa yang harus kami hadapi? Tanyaku kepada Kang Asep. Kang Asep memandang Mbah Wira, seolah meminta persetujuan untuk bercerita. Mbah Wira memberi isyarat dengan sebuah anggukan. Kang Asep teh gak pernah ngelihat secara langsung, cuma berdasarkan cerita Mbah Wira saja, ucap Kang Asep. Kami memperhatikan Kang Asep, berharap mendapatkan petunjuk mengenai musuh yang akan kami hadapi. Iblis ini telah lahir di sebuah kerajaan jauh sebelum masa penjajahan. Seorang manusia yang haus darah dan telah menghabiskan ratusan orang yang tidak berdosa hanya untuk menyempurnakan ilmunya. Pasukan kerajaan pernah mencoba menangkapnya, namun hasilnya setengah dari prajurit kerajaan dihabisi oleh makhluk itu seorang diri. Aku bergidik ngeri mendengar kemampuan dari makhluk itu. Jika itu benar, kami harus bersiap akan besarnya resiko yang kami tanggung. Lalu, apa yang terjadi pada makhluk itu, Sep? Tanya Pak Kuswara kepada Asep lagi. 3 tahun setelah makhluk itu mendapatkan kesaktian, muncul orang sakti bernama Chandra Mukti yang mencoba menghentikan kekejaman makhluk itu. Mereka berdua beradu ilmu hingga keduanya meregang nyawa. Jasad Chandra Mukti teh dikuburkan di kampung ini, tepatnya di tempat pohon beringin raksasa yang saat ini berdiri di tengah kampung ini. Kami menoleh ke arah pohon beringin yang bahkan masih terlihat dari tempat ini. Di balik kokohnya pohon itu berdiri, tidak ada yang menyangka ada cerita kelam di belakangnya. Bahkan kurasa warga desa itu pun tidak tahu cerita ini. Apa yang terjadi dengan makhluk itu? Tanya Cahyo, tidak sabar dia. Kang Asep pun menarik nafas, bersiap melanjutkan ceritanya. Bencana makhluk itu tidak berhenti. Bahkan saat ia telah mati, rohnya berinteraksi dengan menjadi sosok iblis haus darah, menjebak manusia-manusia yang mencari ilmu seperti Mbah Wira ini. Siapa Kang nama makhluk itu? Aku bertanya kepada Kang Asep. Mungkin saja bila tahu namanya, aku bisa mencari informasi cara untuk menghentikannya. Makhluk itu dikenal dengan nama... Sebelum selesai mengucapkan, Kang Asep terbatuk. Namanya... Kang Asep berusaha meneruskan, namun darah keluar dari mulutnya. Kang Asep terjatuh tersungkur. Kami segera mengelilingi Kang Asep. Pak Kuswara membacakan doa pelindung, dan kami berusaha menahan serangan-serangan yang menuju ke Kang Asep itu. Brakaraswana, ucap Mbah Wira dengan memberanikan dirinya. Mendengar nama itu, keris raga sukmaku bergetar. Tidak hanya itu, mata tombak Pak Kuswara pun memberi respon terhadap nama itu. Ini menandakan betapa berbahayanya makhluk itu. Bagaimana cara mengalahkan makhluk itu, Mbah? Aku bertanya kepada Mbah Wira. Tidak ada yang tahu. Harus ada orang dengan kesaktian setinggi Chandra Mukti untuk mengalahkannya. Atau... Cerita Mbah Wira menggantung. Atau apa, Mbah? Seharusnya makhluk itu memburu tumbalnya sendiri. Tapi saat ini dia tidak pernah keluar dari Imaleweng dan hanya mengirimkan demit-demit utusannya. Aku sudah memberikan tumbal seperti dia minta gadis yang lahir di Kamiswake. Seharusnya iblis itu mendapatkan tubuhnya kembali, tapi tidak sekalipun makhluk itu meninggalkan Imaleweng. Begitulah cerita Mbah Wira. Pak Kuswara berpikir sejenak dan menghampiri Mbah Wira. Maksud Mbah Wira itu Mira ya?
Tanya Pak Kuswara. Mbah Wira menitikkan air mata, seolah menyampaikan penyesalan yang tidak bermanfaat. Maafkan aku, Kuswara. Aku tahu perbuatanku tidak mungkin lagi termaafkan. Sudah. Aku sudah memaafkan sejak lama. Dan aku kesini memang bukan untuk balas dendam. Ucap Pak Kuswara menenangkan Mbah Wira. Masih ada harapan. Makhluk itu belum mendapatkan tumbalnya. Kami semua menoleh kepada Pak Kuswara, mengharapkan penjelasan dari Pak Kuswara itu. Namun sebelum sempat menjelaskan, Mbah Wira memotong omongan Pak Kuswara. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri anak itu mati. Dan kamu ada di sana juga kan? Jasad Mira itu sudah di tangan makhluk itu. Tapi ia gagal mendapatkan jiwanya. Mungkin itu yang membuat makhluk itu tidak bangkit dengan sempurna. Jelas Pak Kuswara kepada semuanya. Kalau itu benar, kita cuma menyelamatkan jasad Mira. Dan makhluk itu tidak punya kuasa lagi di dunia ini. Benar. Tapi gak akan semudah itu kan? Jawabku sembari mengingat kejadian di Imah Leweng, ketika aku hampir kehilangan nyawa saat bertarung dengan setan-setan anak buah Brakaswana. Pak Kuswara berdiri, seolah sudah mengerti apa yang harus diperbuat. Kang Asep, jaga Mbah Wira ya selama kami pergi. Teruslah berdoa dan tunaikan kewajibanmu sebagai umat Tuhan yang Maha Kuasa ya. Apapun yang terjadi kepada kita setelah ini tentu semua atas izinnya. Wejang Pak Kuswara kepada Kang Asep. Kami pun ikut berdiri, bersiap meninggalkan tempat ini. Masih banyak yang belum kami mengerti, tapi kami tahu Pak Kuswara akan menjelaskan semuanya kepada kami. Kuswara, aku tahu di mana Mira saat ini. Pak Kuswara menoleh dan menjawab pertanyaan Mbah Wira. Dia aman, Chandra Mukti yang menjaganya. Sebuah rumah tua terlihat di depan kami. Tingginya pohon-pohon jati di sekelilingnya membuat rumah ini terlihat kecil. Gelapnya hutan tidak mampu menutupi keangkeran rumah ini. Namun bukan itu masalahnya. Puluhan, bahkan mungkin ratusan demit berkumpul menyambut kami. Kali ini tidak ada makhluk sekuat lelepah dan siluman ular seperti dulu. Mayat hidup, pocong, mendominasi jumlah mereka. Ingat, tujuan utama kita, jasad Mira. Ucap Pak Kuswara mengingatkannya. Iya Pak, baik Pak. Kami tidak berniat melayani makhluk-makhluk itu. Kami yakin antara pelindung yang kami rapalkan cukup untuk menjauhkan mereka dari kami. Pak Kuswara memimpin kami menuju rumah itu. Kali ini ia melangkah dengan penuh keyakinan, tanpa mengurangi kewaspadaan. Kami mengikuti Pak Kuswara, dan benar saja, sosok makhluk menghadang kami. Sosok-sosok pocong dengan kain kafan yang berwarna merah darah. Seolah-olah warna putih dari kain kafan itu telah berubah oleh darah tumbal-tumbal yang dia habisi. Kami tahu makhluk ini berbahaya. Cahyo segera menerjang dan menyerangnya dengan sarung kebanggaannya. Namun tidak satu pun serangannya menyentuh makhluk itu. Aku lengah. Tiba-tiba saja wajah makhluk itu berada di depanku. Wajahnya sudah tidak berbentuk, hanya kulit busuk yang bercampur dengan darah. Liurnya menetes dari lubang mulut yang tidak berbentuk lagi. Belum sempat melompat mundur, tangan makhluk itu menerobos kain kafan dan menggenggam lenganku dengan keras. Awas Danan, awas! Ucap Cahyo yang melontarkan sarungnya pada makhluk itu. Makhluk itu terhempas, namun tangannya masih menggenggam lenganku dan membuatku ikut terjatuh. Menjijikan, makhluk itu menggeliat di atas tubuh, berusaha mendekatkan wajahnya ke arahku. Bebaskan jasadku. Makhluk itu mencoba mengatakan sesuatu. Sesosok penglihatan masuk ke pikiranku. Terlihat seorang dukun sedang mempraktekkan ilmunya. Dukun itu mencari keuntungan dengan melakukan santet, mengajarkan pesugihan, dan mendalami ilmu hitam.
Salah satu tamunya adalah Mbah Wira. Di akhir penglihatan, terlihat sang iblis yang memberinya ilmu menuntut apa yang menjadi haknya. Terlihat mata sang dukun itu terbakar. Terbakar sesuatu yang menarik lidahnya hingga tidak lagi tersambung. Tubuhnya mulai melepuh. Rasa sakit yang amat sangat menyelimuti tubuhnya. Ia harus mencarikan tumbal untuk iblis itu demi menghilangkan rasa sakitnya. Danan! Danan! Cahyo berteriak membangunkanku. Aku melihat ke sekitar. Sosok pocong itu tidak lagi ada. Loh, kemana sosok itu? Sudah hilang persis saat kamu kehilangan kesadaran tadi. Jelas Cahyo kepada aku. Dia dukun yang menjerumuskan Mbah Wira. Ucapku sambil mencoba kembali berdiri. Aku menceritakan sedikit tentang apa yang disampaikan makhluk itu kepadaku, kepada Pak Kuswara dan Cahyo. Terlihat mereka semakin geram dengan ulah Brakaraswana. Sebaiknya segera kita selesaikan urusan ini, agar tidak lagi banyak manusia yang terjerumus, ucap Pak Kuswara. Kami mempercepat langkah kami. Saat ini pintu Imah Leweng sudah tidak lagi tertutup. Ada hal besar yang akan menyambut kami di sana. Brengsek, tempat ini tidak bisa lagi disebut rumah. Tempat ini lebih pantas disebut sarang-sarang demit, ucap Cahyo dengan sangat kesal. Aku tahu mengapa Cahyo mengatakan itu. Saat memasuki rumah ini saja, sekumpulan demit sudah menyambut kami. Yang paling menarik perhatianku adalah setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kami melanjutkan menyusuri tempat ini. Setidaknya mantra pelindung masih bisa menghalau niat demit ini untuk menyerang. Di sini, ucap Pak Kuswara sembari menghentikan langkahnya. Di sini aku terakhir melihat Mira dalam keadaan hidup. Cerita Pak Kuswara di sebuah ruang tengah yang di ujungnya terdapat pintu kamar dengan ruangan yang cukup besar. Pak Kuswara harus menceritakan kejadian itu kepada kami. Tapi sebaiknya setelah kita mengalahkan makhluk itu dulu, ucapku sembari memegang pundak Pak Kuswara. Itu ruangannya. Di ruangan itu jasad Mira dikorbankan, tunjuk Pak Kuswara. Energi jahat yang kuat memang muncul dari ruangan itu. Walaupun Brakaraswana bersembunyi di sini, ia pasti ada di ruangan itu. Pintu itu terbuka. Ruangan itu seolah memang menyambut kedatangan kami. Baru selangkah saja kami memasuki ruangan itu, sebuah serangan berbentuk kumpulan asap hitam mengelilingi kami. Rasa panas muncul dari asap-asap yang menyentuh tubuh kami. Merasa akan ada bahaya yang lebih besar, segera aku membacakan mantra penghalau untuk menyingkirkan semua asap-asap ini hingga perlahan asap-asap ini menghilang. Cahyo, Pak Kuswara. Aku berteriak mencari keberadaan mereka. Tunggu, ada yang tidak beres. Aku tidak lagi berada di ruangan yang sama. Aku mencoba mengenali tempat ini. Namun hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Bau busuk sangat menyengat mengganggu indera penciumanku. Dan segera kusadari bau itu berasal dari tumpukan mayat yang tidak utuh di sekitarku. Cahyo! Cahyo! Aku berteriak sekali lagi berharap mereka selamat. Aku melihat sekeliling mencoba mencari petunjuk. Namun sebelum sempat aku menengok ke belakang, sebuah cakaran besar menggores wajahku. Itu adalah makhluk tadi. Setan perempuan yang merayap terbalik di antara dinding dan langit-langit tembok. Kali ini dia merayap di antara pohon-pohon, mencoba untuk menyerangku kembali. Tumbal, aku ingin tumbal, ucap makhluk itu bersiap menyerangku. Aku mundur, mencoba bertahan dan mencoba mengeluarkan keris raga sukmaku. Tapi tunggu, keris itu tidak ada. Aku panik. Namun aku tetap harus fokus mengalahkan makhluk itu terlebih dahulu. Amalan pedang kubacakan dan siap menembus tubuh makhluk itu. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk menyerang setan wanita itu dan mencabik-cabik tanpa ampun. Aku mengenal makhluk itu.
kakek tua bungkuk dengan rambut yang menjuntai hingga ke tanah. Asu, kowe ning kene arep mateni awakmu. Ucap makhluk itu. Aku heran, seharusnya ia hanya bisa kupanggil dengan mantra yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhurku. Ojo kaget, iki alam gaib. Aku iso metu sakarepku ning alam iki. Sebuah dentuman dan kilatan besar terlihat dari kedalaman hutan. Kakek tua itu berlari, merespon benturan yang terjadi di dalam hutan. Aku khawatir bila suara itu berasal dari Pak Kuswara ataupun Cahyo. Kami berlari secepat mungkin, namun ternyata kami tidak sendiri. Makhluk-makhluk kerdil dengan gigi runcingnya mencoba menyerang kami. Namun semua dilibas oleh sosok kakek tua yang mengaku sebagai leluhurku ini. Kekhawatiranku terjawab. Aku melihat Pak Kuswara tergeletak dengan darah mengalir di sekitar kepalanya. Pak Kuswara! Pak Kuswara! Aku berteriak menghampirinya. Segera aku mendudukan Pak Kuswara, menyentuh punggungnya dan mengalihkan energi dengan maksud memulihkan kondisinya. Namun situasi menyulitkanku untuk fokus. Makhluk-makhluk gaib di sekitar ini seolah-olah mengambil ancang-ancang untuk menyerang kami. Darah! Aku mau darah! Ucap sosok makhluk hitam bungkuk berwujud seperti manusia. Hanya saja taring dan kupingnya yang lancip yang memastikan bahwa itu salah satu bangsa dedemit. Dengan mulut yang berdarah-darah, makhluk itu bersiap menyerang kami. Namun kakek tua itu menghadangnya. Sayangnya musuh kami tidak sendiri. Kali ini makhluk besar berbulu dengan mata merah yang mencoba menyerang kami dari sisi lain. Aku bingung antara harus bertahan atau terus mengobati Pak Kuswara. Namun sebelum aku selesai memutuskan, sesosok monyet besar menerjang setan berbulu itu, memukulinya hingga tidak lagi berdaya. Aku kenal makhluk itu. Itu Wanasuro, bangsa kera makhluk pelindung Cahyo. Serangan demi serangan muncul. Namun kedua makhluk itu dengan buasnya menghabisi mereka untuk melindungi kami. Danan, kamu fokus memulihkan Pak Kuswara dulu. Serahkan pertahanan padaku, ucap Cahyo yang turun dari bahu Wanasuro. Hampir tidak ada serangan yang mampu menembus pertahanan Cahyo bersama kedua makhluk itu. Walaupun secara sekilas, serangan mereka terlalu sadis untuk dilihat. Aku bertemu dengan Bragarswana, ucap Pak Kuswara. Aku menyelesaikan kultivasiku. Pak Kuswara terlihat kembali bisa berdiri. Tanpa menyia-nyiakan waktu, beliau mengambil mata tombaknya, membacakan mantra dan melemparkannya ke tanah. Tidak ada lagi makhluk yang bisa bertahan di tanah itu. Semua demit, setan, dan entah apapun itu segera terbakar ketika menginjak tanah yang telah tersentuh pusaka mata tombak Pak Kuswara. Aku takjub dengan apa yang dilakukan Pak Kuswara. Namun yang membuatku lebih penasaran adalah apa yang terjadi pada Pak Kuswara bertemu dengan Bragarswana. Ingat, tujuan utama kita adalah jasad Mirah, karena tidak ada satupun dari kita yang bisa mengalahkan iblis jahanam itu. Apa yang terjadi di sana, Pak? Kalian akan melihatnya sendiri. Yang perlu kalian persiapkan adalah hati kalian jangan sampai menghitam karena godaan. Jelas Pak Kuswara seperti itu. Tepat di tengah hutan, sebuah padang rumput mati berada di depan kami. Bulan purnama terlihat semakin terang menyinari pohon-pohon hitam yang mengelilingi padang ini. Namun bukan itu yang mengerikan. Terlihat sebuah kepala tertusuk oleh kayu yang runcing dengan badan dan tergantung di bawahnya. Kami kenal wajah itu. Itu kepala Mbah Wira. Tidak hanya satu, banyak jasad tertancap di sana. Salah satunya adalah dukun diperbudak iblis itu dalam wujud pocong merah. Dan yang terakhir terlihat paling mengenaskan, tubuh anak wanita dengan leher yang tidak menyatu lagi dengan badannya. Satu bola matanya menggelantung dan makhluk menyerupai anjing memulat bagian tubuhnya. Aku tebak itu adalah Mirah.
Mungkin ini yang menyulut amarah Pak Kuswara, sehingga dengan mudah dikalahkan oleh Brakaraswana. Aku menengok kepada Pak Kuswara, khawatir emosinya akan tersulut kembali. Namun ternyata tidak. Wajahnya seolah telah siap menghadapi ini semua. Angin berhembus kencang. Aku melihat ke sekeliling, sosok manusia muncul dari tengah-tengah padang rumput itu. Aku penasaran, namun energi hitam dari tubuhnya membuatku menyadari siapa dia. Kenapa kalian tidak menjadi pengikutku saja? Semua yang kalian inginkan akan kalian dapatkan, ucap makhluk itu dengan tenang. Kau pikir setelah kami melihat apa yang terjadi dengan Bahwira dan dukun itu, kami mau menjadi pengikutmu, ah? Sudah, jangan balas perkataannya. Semua yang keluar dari mulutnya itu adalah godaan. Kita harus tenang, jaga, dan tenanglah jiwa kalian, lanjut Pak Kuswara. Berbeda dengan Cahyo dan Pak Kuswara yang bisa berbicara dengan tenang, aku kehilangan rasa tenangku. Aura gelap dari Brakaraswana benar-benar mengintimidasi, seolah-olah kekuatan kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dia. Aku ini bocah asu. Saturunge kowe mati, demit kowe ngadepi aku dhisik, ucap kakek tua itu sambil berusaha melindungiku. Brakaraswana mengambil sebuah kepala yang tergeletak di tanah, menggigit bola matanya, meremasnya dengan tangannya hingga terlihat darah memuncrat. Yang aku takutkan terjadi, makhluk itu melirik dan berjalan ke arahku. Sepertinya dia menyadari rasa takutku. Kakek tua itu segera berdiri di depanku, mencoba mengambil posisi untuk melindungiku. Elingo jenengku, saiki celuk aku Eyang Widarpo, ucap kakek tua itu sambil menerjang Brakaraswana. Tanpa menahan kekuatan, Eyang Widarpo segera melompat dan mencoba meremas kepala Brakaraswana. Tapi tidak semudah itu. Sebuah tangan, bukan, itu ekor ular raksasa yang berasal dari tubuh Brakaraswana menghempaskan tubuh kakek tua itu. Merespon serangan itu, Wanasura menerjangkan pukulan ke tanah dan melontarkan batu dan tumpukan mayat ke arah Brakaraswana. Dari punggungnya terlihat Cahyo melompat menarik sarung senjatanya dan melibas ke arah setan jahanam itu. Tidak ketinggalan, Pak Kuswana membaca mantra pembakar dan menyerang Brakaraswana. Api menyala menyelimuti makhluk itu, berharap itu bisa melumpuhkannya walaupun sebentar. Tapi ternyata kami salah. Belum sempat kembali bertahan, Brakaraswana melesat, menggenggam tangan Cahyo dan membantingnya ke tanah. Sontak darah memuncrat dari mulut Cahyo. Aku merapalkan ajian lebur saketi, serangan jarak jauh untuk menyerang tubuh dari Baskaraswara. Namun ia sama sekali tidak bergeming. Ilmumu bahkan tidak mampu menjatuhkan satu helai pun rambutku, bocah ingusan. Ucap makhluk itu meremehkanku. Sebuah mantra leluhur muncul di pikiranku, dan tanpa sadar aku merapalkannya. Jagatlah lembut, boten duwe wujud. Kulo nimpali surga loka, surga kayangan, keluh mulih sampun nampani tekan asa, tekan sedanten. Kali ini mantra terucap tanpa keris di tanganku. Rintik hujan mulai turun. Eyang Widarpo kembali di sisiku. Sambungke rong alam sebut rina malam dadi siji, rogo lan jiwo iso nyawiji. Eyang Widarpo melanjutkan mantra yang aku ucap, dan hal aneh terjadi. Rambutku memanjang dan memutih. Taring muncul dari mulutku dan tanganku, yang saat ini lebih pantas disebut sebagai cakar. Namun saat ini keris pusaka Raga Sukma itu tergenggam di tanganku. Kekuatan besar mengalir di tubuhku. Tidak berniat mencari tahu, aku segera bergegas menuju Brakaraswana dan mulai menyerangnya. Iblis jahanam, hanya neraka tempat yang pantas untukmu, ucapku sambil menghunuskan keris ke tubuhnya. Makhluk itu menahan dengan tangannya, namun beda dengan sebelumnya. Kali ini keris ini menembus tangannya hingga mengeluarkan darah yang berwarna hitam.
Aku menoleh ke arah Cahyo. Terlihat Pak Kuswara sedang menolongnya. Aku sedikit lega dan mencoba untuk terus menyerang. Tidak terima dengan luka yang diterima, Brakaraswana mendekatiku untuk menyemburkan api hitam dari mulutnya. Aku hampir tidak sempat menghindar, tapi sebelum mengenai tubuhku, Wanasura menerjang Brakaraswana hingga serangan itu tidak mengenaiku. Mas Danan, pakai ini. Teriak Pak Kuswara sambil melemparkan mata tombak pusaka andalannya. Aku menangkapnya dan segera melemparkan mata tombak itu bersamaan dengan ajian leluhur Saketi dan berharap itu bisa menembus tubuhnya. Terdengar makhluk itu merasa kesakitan. Sebuah luka kembali terbentuk di tubuh makhluk itu. Cahyo, Pak Kuswara, serangan ini berguna. Aku berteriak kepada mereka. Mereka merespon teriakanku. Cahyo bangkit dan berlari ke arahku. Danan, naik ke tubuh Narasura. Cahyo memerintahku untuk menaikinya. Aku menaiki pundak Wanasura sesuai perintah Cahyo. Segera Cahyo menyusul menaiki sisi satunya. Tanpa diperintah, Wanasura kembali menerjang Brakaraswana. Aku kembali menarik mata tombak Pak Kuswara itu, mencoba menyerang kembali. Namun makhluk itu menghindar. Brakaraswana melibaskan ekor ularnya menyerang kami, namun ditahan oleh Wanasura. Kita bisa mengalahkan makhluk ini, ucapku kepada Cahyo. Cahyo mengangguk. Dia memfokuskan mantranya untuk memperkuat Wanasura. Pertarungan sengit terjadi. Serangan demi serangan beradu tanpa henti. Tanpa kami sadar, ratusan, bahkan ribuan mungkin, demit hutan ini berkumpul, menyaksikan pertarungan kami. Sekali lagi aku merapalkan mantra dan melemparkan mata tombak milik Pak Kuswara itu. Kali ini, benda itu menancap di dahi makhluk itu. Tidak mungkin. Aku tahu benda ini. Ucap makhluk itu tiba-tiba. Ini milik Chandramukti, manusia bangsat. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Ucap makhluk itu sambil berteriak sekeras-kerasnya. Kami tidak mau meladeni ucapannya. Kalau itu milik Chandramukti, berarti seharusnya itu bisa digunakan untuk mengalahkannya. Danan, tarik mata tombaknya. Kali ini gabungkan mantra kita, ucap Cahyo kepadaku. Aku menarik kembali mata tombak itu dan menyerahkannya kepada Cahyo. Sebuah mantra dibacakan olehnya. Tak ketinggalan aku menarik tenaga dari keris Raga Sukma yang kuhujamkan di tubuh Brakaraswana. Makhluk itu berteriak dengan keras. Terdengar sebuah kekesalan terdengar dari teriakannya. Jangan sombong manusia lemah. Jika itu milik Chandramukti, maka hanya cara yang sama yang bisa mengalahkannya. Teriak Brakaraswana dengan penuh amukan. Api besar muncul dari dalam tanah membakar tubuh Brakaraswana. Kulitnya melepuh terbakar, terkelupas dengan begitu menjijikan. Namun tubuhnya membesar dan matanya memerah. Cahyo, Danan, mundur. Pak Kuswara berteriak. Belum sempat merespon Pak Kuswara, sebuah lengan besar penuh darah menyerang kami. Kami terpental dan berusaha berdiri. Inilah yang membunuh Chandramukti. Perjanjian dengan neraka. Dan ini juga yang akan membunuh kalian. Ucap setan itu kepada kami semua. Tidak cuma omong kosong. Tanpa sempat berdiri, wujud setan itu menginjak Wanasura, melilitkan ekor ularnya pada Cahyo, dan menyerangku dengan pukulan yang bertubi-tubi. Darah segar mengalir dari mulutku, bahkan wujud ini tidak mampu menahan kekuatan Brakaraswana. Aku berusaha melepaskan diri, namun tidak berguna. Matilah dan jadi tumbalku, ucap makhluk itu dengan meremas tubuhku dan bersiap menggigit kepalaku. Ternyata kematian belum siap menerimaku. Pak Kuswara membacakan mantra, dan mata tombak yang tertancap di Brakaraswana itu mengeluarkan ledakan.
yang mementalkan makhluk itu. Merasa kesal, Brakaraswana bangkit dan menerjang Pak Kuswara. Mantra perlindung telah dirapalkan, namun kekuatan setan itu terlalu besar. Setan itu menghajar Pak Kuswara tanpa ampun. Kami mewakili Wanasura dan mencoba menolong Pak Kuswara. Namun yang terjadi, semburan api dari mulut makhluk itu membakar tubuh Wanasura. Danan, jasad Mira! Teriak Pak Kuswara dengan darah berhamburan dari mulutnya. Kami tidak memperdulikan dan tetap berusaha menyelamatkan Pak Kuswara. Makhluk itu kembali bermaksud menyerang kami. Tapi sekali lagi Pak Kuswara menyerang dengan mata tombak dan dibalas dengan pukulan yang sangat sadis. Jangan bodoh, selamatkan jasad Mira. Ingat, aku masih ada pusaka pengganti raga. Mendadak aku teringat pusaka yang diserahkan ke Gio. Bisa jadi itu yang dimaksud Pak Kuswara. Kami menjadi sedikit lebih tenang dan segera menaiki Wanasura. Namun yang terjadi setelahnya sama sekali tidak ingin kami lihat. Brakaraswana memukuli Pak Kuswara hingga darah berceceran di mana-mana. Tidak cukup sampai di situ, makhluk biadab itu menarik lengan Pak Kuswara hingga putus dan melumat kepalanya hingga tidak berbentuk. Aku sekuat tenaga menahan emosiku, berpegangan pada Wanasura dan menerjang jasad Mira. Mendadak terlihat sebuah pohon beringin besar di ujung hutan ini. Setelah mendengar cerita tentang pohon ini, kami tidak ragu lagi menuju ke sana. Danan, bangun Danan! Ucap Cahyo sembari menggoyangkan tubuhku. Aku membuka mata perlahan. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhku. Aku memastikan wujudku yang saat ini tidak lagi bersatu dengan Sukma Eyang Widarpo. Aduh, di mana kita, Cahyo? Aku bertanya kepada Cahyo yang masih memastikan kondisiku. Sepertinya kita kembali ke Imah Lewang. Ucap Cahyo, nampaknya kami berhasil selamat dari kejaran Brakaraswana. Jasad Mira. Itu jasad Mira. Jawab Cahyo sembari menunjuk ke suatu sudut ruangan. Aku menengok dan menemukan tumpukan tulang belulang yang kutebak itu adalah jasad Mira. Dan di sebelahnya terlihat sosok jasad masih utuh. Terlihat dari tubuh itu penuh luka siksaan yang terlihat mengenaskan. Aku mengenali juga jasad itu. Itu adalah jasad Bahwira. Cahyo, kenapa kita harus bawa jasad Bahwira juga? Bahwira sangat berdosa. Hampir dipastikan dosanya tidak akan terampuni oleh manusia maupun di dunia ini. Tapi setidaknya, walaupun neraka sudah dijanjikan kepadanya, dia tidak lagi milik makhluk jahanam itu. Dan kalau soal pengampunan, ya hanya Tuhanlah yang berwenang menentukan. Aku paham dengan perasaan Cahyo. Seolah dia tidak sudi membiarkan Brakaraswana mendapat sedikit saja kemenangan terhadap manusia. Sudah bisa bergerak? Tanya Cahyo padaku. Aku hanya mengangguk dan mencoba untuk berdiri. Seluruh tenagaku sudah habis, begitu juga dengan Cahyo. Semoga dengan ini semua sudah selesai. Ayo, kita selesaikan tugas terakhir kita. Ucap Cahyo lagi. Aku mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Cahyo itu, yaitu menguburkan dengan layak jasad dari Mirah, sang tumbal pertama sekaligus syarat Brakaraswana bisa terhubung dengan dunia ini. Kami mengumpulkan tulang-tulang Mirah satu persatu dan keluar dari ruangan tempat di mana Mirah ditumbalkan. Tempat ini seharusnya tidak pernah ada. Ucapku sambil memperhatikan setiap sisi rumah tua yang terlihat mengerikan ini. Mungkin merobohkan rumah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Atau biar warga sini sajalah yang melakukannya. Kami berjalan keluar. Terlihat dari luar rumah, cahaya bulan bersinar menyinari hutan yang dipenuhi dengan pohon jati. Cukup melegakan, tempat yang sebelumnya dipenuhi makhluk halus kini terlihat sepi. Hanya serangga malam yang terdengar dari tempat ini. Entah mengapa hal ini menjadi terasa cukup aneh. Sepanjang perjalanan di desa kami tidak hanya mengobrol. Sepertinya
Tenaga kami sudah habis di pertarungan tadi hingga akhirnya kami sampai di penghujung hutan jati. Dan pemukiman desa sudah terlihat dari sini. Cahyo, kita kuburkan di sini saja ya. Cahyo mengerti. Dia segera meletakkan tulang Mirah dan kami mulai menggali dengan tangan kosong. Ya, mau gimana lagi? Kami tidak mungkin melibatkan warga desa mengenai cerita tentang Mirah ini. Kami menggali cukup lama, namun aku merasa cukup aneh. Sudah cukup lama waktu berlalu, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda subuh akan datang. Semua ini terasa begitu lama. Lubang yang cukup dangkal mulai terbuat. Kami bersiap meletakkan jasad Mirah di lubang itu. Namun ada sedikit rasa tidak nyaman dengan keadaan ini. Hentikan. Belum sempat meletakkan jasad Mirah, terdengar suara menggelegar, memecah keheningan di tempat ini. Sebuah benda dari langit terlihat meluncur jatuh ke tanah dan menciptakan sebuah ledakan. Itu mata tombak Pak Kuswara, ucap Cahyo ke depanku. Sebelum sempat menjawab, hal yang sama sekali tidak aku sangka itu terjadi, seperti sebuah kaca yang pecah. Tempat kami berada berubah menjadi sebuah hutan jati yang dipenuhi ratusan makhluk halus. Hujan turun dengan deras membasahi tanah yang ada di sini. Cahyo, ini tidak mungkin. Sial, kita dikelabui. Terlambat sedikit saja jasad Mirah akan kembali ke tangan Brakaraswana, ucap Cahyo dengan kesal. Wanasura, Wanasura, teriak Cahyo memanggil roh pelindung andalannya. Namun tidak ada apapun yang terjadi. Sepertinya ini juga bukan lagi di alam gaib. Aku tertunduk lemas. Makhluk ini bukan lawan yang kuat bila kami berada dalam kondisi biasa. Namun saat ini tidak ada satupun dari kami yang bisa menanganinya. Cahyo terlihat tetap membacakan doa-doa dan ayat pelindung diri. Terlihat dia belum mau menyerah dengan keadaan ini. Namun itu tidak banyak membantu. Sekumpulan makhluk kerdil dengan wajah yang mengerikan itu mulai mengerubungi Cahyo. Cahyo, lari Cahyo, lari! Aku berteriak sambil berlari menjemput Cahyo. Namun usahaku gagal. Sesosok tangan dari dalam tanah menggenggam kakiku. Aku berusaha melepaskannya. Namun tangan-tangan dari mayat hidup itu tetap bermunculan, berusaha untuk menarikku ke dalam tanah. Jangan menyerah, Danan. Makhluk jahanam itu tidak lagi bisa berurusan dengan dunia ini. Aku tidak sudi dikalahkan sama setan remeh ini, ucap Cahyo seperti itu. Namun hal yang terjadi adalah sebaliknya. Sebuah gigitan makhluk kerdil menyerang wajah Cahyo. Cakaran demi cakaran menyusul merobohkan tubuhnya. Aku meronta berusaha melepaskan diri. Terlihat puluhan mayat hidup itu telah keluar dari dalam tanah, memamerkan wajah busuk mereka di wajahku. Apakah ini akhirnya? Ucapku dengan putus asa. Jelma anu ges indit ulah balik, anu ges tenang ulah ngaganggu, anu tetenang tanpa pamales, kanyeri. Sebuah mantra yang aku kenal terdengar dengan samar. Mata tombak Pak Kuswara kembali bersinar dan menyerang makhluk yang merubungiku dan Cahyo. Kami berusaha berdiri dan mencari asal suara itu. Danan, itu? Tanya Cahyo. Sosok pria tua berjalan mendekat dari kejauhan. Pak Kuswara. Apa itu benar Pak Kuswara? Aku bertanya sambil sedikit lega dan penasaran dengan kondisi beliau. Jadi pasukan pengganti raga itu benar-benar ada? Tanya Cahyo yang juga sedikit lega. Pusaka mata tombak terbang setinggi-tingginya ke atas dan jatuh kembali ke tanah. Berbeda dari sebelumnya, semua makhluk halus yang menginjak tanah itu terbakar dengan serangan itu. Kami berusaha berdiri dan mencoba mendekati Pak Kuswara. Tunggu, kami berhenti sejenak. Orang itu sama sekali tidak mirip dengan Pak Kuswara. Yang terlihat adalah seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang terlihat lusuh itu. Itu Bawira. Aku merasa heran.
Kalau yang menggunakan pasukan ini Mbah Wira, bagaimana dengan Pak Kuswara? Mbah Wira, jelaskan semua ini. Aku berteriak kepadanya. Mbah Wira menghela nafas. Semua serangan-serangan yang mengarah kepada kami dihalau semua oleh mata tombak Pak Kuswara. Tidak ada lagi makhluk halus yang bisa mendekati kami. Mbah Wira mendekat, seolah bersiap untuk menjelaskan. Sebelum Brakaraswana menghabisi Kuswara, Kuswara membacakan mantra dan mengarahkan mata tombak ini pada jasadku yang kalian bawa. Cerita Mbah Wira. Selesaikan semuanya. Itu ucapan terakhir Kuswara yang terdengar dari mata tombak ini. Dan setelah kalian membawa jasadku ke alam lain, sukmaku yang terjebak di tubuh pemberian Brakaraswana kembali ke tubuh ini. Dan sepertinya kekuatan dari Kuswara itu memulihkan tubuhku. Kata Mbah Wira seperti itu. Aku dan Cahyo setengah tidak mempercayai hal ini. Pak Kuswara? Bagaimana dengan Pak Kuswara? Aku bertanya kepada Mbah Wira. Dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin ada yang bisa selamat dari serangan sebrutal itu. Ucap Mbah Wira lagi. Seluruh tubuhku mulai bergetar mendengar jawaban Mbah Wira. Tapi pusaka pengganti raga? Tidak ada lagi pusaka seperti itu. Kalaupun ada, kamu pun tahu sendiri cara menggunakannya. Aku mengingat ke belakang. Kujang pusaka pengganti raga harus dibawa oleh pemiliknya. Bukan, diserahkan pada orang lain. Lalu yang diserahkan kepada anak kecil bernama Gio itu apa? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin Pak Kuswara mati. Aku berteriak sekencang-kencangnya. Rasa emosiku meluap mengingat bagaimana cara Pak Kuswara mati. Brakaraswana menyerangnya dengan brutal, menarik lengannya hingga terputus dan melumat kepalanya hingga tidak berbentuk. Danan, cukup Danan, cukup. Teriak Cahyo sambil menahan air matanya juga. Aku belum pernah bertemu dengan orang sebijak dia. Kalau begitu kita pastikan kematiannya tidak sia-sia. Ucap Cahyo yang sambil berdiri dan mengikatkan sarungnya. Semua terjadi begitu cepat. Aku dan Cahyo membacakan doa dan ayat untuk melindungi kami dari serangan makhluk gaib dan serangan mata tombak yang diarahkan Mbah Wira menghabisi semua makhluk halus yang ada di hutan ini. Cahaya matahari mulai muncul. Kami membawa jasad Mira keluar hutan dan menguburkannya di pinggir desa. Tidak lupa doa-doa pun kami panjatkan agar Mira bisa tenang untuk pergi ke alam baka. Mbah Wira terlihat masih di pinggir hutan. Terlihat tubuhnya kembali mengeriput dan terlihat lemah. Kami pun menghampiri Mbah Wira. Aku tidak bisa lagi bertemu dengan warga desa. Ucap Mbah Wira. Kami mengerti kondisi Mbah Wira. Seandainya warga desa mengetahui semuanya, itu akan menyulutkan emosi warga. Bila ada yang dendam dengan Mbah Wira, itu akan menumbuhkan dosa baru lagi. Lalu apa rencana kita Mbah Wira? Aku akan menghabiskan akhir hayatku menjaga hutan ini. Seandainya aku bisa mati, biarkan hutan ini menjadi tempat peristirahatan terakhirku. Mbah Wira mengeluarkan mata tombak Pak Kuswara. Terlihat benda itu segera melesat ke langit dan hilang dari pandangan kami. Kekuatan Candramukti sudah melindungi desa ini cukup lama melalui Pak Kuswara. Sepertinya tugasnya sudah selesai. Kami doakan yang terbaik untuk Mbah Wira. Semoga Mbah Wira bisa menemukan jalan penebusan atas dosa-dosa Mbah Wira. Ucapku sembari meninggalkan hutan jati dan Mbah Wira di sana. Cahaya matahari terlihat begitu terang, bahwa pagi yang sangat sejuk sungguh terasa sangat nyaman. Sebuah kebahagiaan yang disediakan oleh Tuhan yang jarang sekali kita hargai. Kami kembali ke rumah Bu Ranti. Terlihat Kang Asep dan Pak Kepala Desa sudah ada di rumah Bu Ranti.
Mas Danan, tubuh Mbak Wira teh kebakar. Ada yang teriak-teriak kepada aku dengan panik. Sepertinya mereka berkumpul karena cerita Kang Asep. Kang Asep, Bu Ranti, dan Pak Kades, mohon sebentar ya. Kami akan ceritakan semuanya. Aku dan Cahyo membersihkan tubuh dan mengganti baju. Segelas teh hangat yang disediakan Bu Ranti terasa begitu nikmat. Seolah ini adalah minuman terenak di dunia ini. Cukup panjang waktu yang kami habiskan untuk menceritakan kejadian semalam. Pak Kades setengah tidak percaya atas apa yang terjadi. Bu Ranti terlihat sedih dengan kondisi Pak Kuswara, walau aku tidak menceritakan secara detail bagaimana Pak Kuswara meninggal. Kang Asep, tubuh Mbah Wira yang Kang Asep jaga itu adalah tubuh pemberian Brakaraswana. Maka tidak heran jika tubuh itu terbakar saat makhluk itu kembali ke neraka. Iya mas, tapi sekarang Mbah Wira bagaimana? Dia memilih untuk menghabiskan akhir hayatnya di hutan jati dan mencari cara untuk menebus dosa-dosanya. Jawabku kepada Kang Asep. Pak Kepala Desa berusaha mengerti atas semua kejadian ini. Dia terlihat cukup tenang saat tahu keadaan desa sudah aman dan tidak ada lagi yang akan mati karena makhluk pencari tumbal. Mas Danan, Mas Cahyo, terima kasih atas bantuan kalian. Saya akan mencari cara untuk menjelaskan ini kepada warga. Saya izin pamit ya mas. Ucap Pak Kepala Desa itu sambil meninggalkan rumah Bu Ranti. Sudah seminggu semenjak kejadian di Imah Leweng. Tidak ada kejadian gaib lagi dan desa mulai beraktivitas seperti biasa. Cahyo pun terlihat sudah menyiapkan perlengkapannya dan bersiap untuk kembali ke Klaten. Cahyo, makasih ya atas bantuanmu di sini. Aku berhutang budi lagi sama kamu. Alah, kamu ngomong apa, Nanan? Jangan sekali-kali kamu menahan diri apabila butuh pertolongan, ya. Aku bakal marah kalau itu terjadi. Ancam Cahyo. Aku hanya tersenyum, sebuah anugerah yang sangat luar biasa, bisa kenal dan memiliki sahabat seperti Cahyo. Danan, kalau sudah selesai dengan urusanmu di sini, segeralah kembali ke Jogja ya. Ingat, masih ada urusan yang harus kita selesaikan di sana. Ucap Cahyo dengan nada serius. Aku mengerti dengan yang Cahyo maksudkan itu. Aku pun mengangguk memberikan jawaban setuju atas kata-katanya. Desa Sukmaraya, sebuah desa kecil di sebuah pegunungan dengan pemandangan alam yang sangat memukau. Terlihat sebuah pohon beringin raksasa berdiri kokoh di tengah-tengah desa itu. Langit sudah memerah dan hari sudah mulai malam. Namun, tidak biasanya terlihat seorang anak kecil berjalan mendekati pohon beringin raksasa itu. Anak kecil itu mendekat, namun ia ragu-ragu. Beberapa kali ia mencoba berbalik untuk membatalkan niatnya. Kamu Gio kan? Terdengar suara dari atas pohon beringin. Jelas itu bukan suara manusia. Anak kecil itu terjatuh. Ia tetap tidak akan biasa dengan apa yang dilihatnya. Sesosok anak perempuan melayang di antara akar beringin dengan kepala yang terpisah dari badannya. Ini... Bocah itu memberanikan diri. Ia menyerahkan sebuah benda berbentuk kalung. Dari mana kamu dapatkan benda ini? Aku dapat dari Pak Kuswara. Jawabnya dengan agak terbata. Makhluk itu mendekat mengambil benda itu. Seketika, wujud makhluk itu bersinar. Dan ketika sinar itu hilang, wujudnya kembali menjadi anak kecil yang terlihat polos. Apa yang terjadi dengan Bagas? Maksudku, Kuswara. Tanya Mirah kepada bocah itu. Pak Kuswara sudah pergi duluan. Kamu sudah bisa menyusulnya. Ucap anak itu dengan polos. Makhluk itu berjalan. Ia mencoba keluar dari bayangan pohon beringin dengan sedikit ragu. Ini kalung milikku. Kuswara pernah cerita. Ibuku memberikan ini kepadanya saat aku menghilang. Terlihat perbincangan polos antara kedua anak kecil itu. Tidak terlihat aneh. Yang sedikit berbeda, mereka tidak berada di alam yang sama.
Aku tidak menyangka Kuswara menghabiskan hidupnya untuk menyelamatkanku. Ucap makhluk itu dengan terlihat murung. Sekarang semua sudah selesai. Semoga kalian bisa main bareng lagi ya di sana. Kata bocah itu. Makhluk itu meneruskan langkahnya keluar dari bayangan pohon beringin. Benar saja, tidak ada makhluk apapun yang berusaha menyerang. Sebaliknya, cahaya hangat menyelimuti tubuh makhluk kecil itu, menuntunnya ke sebuah tempat. Terlihat seorang anak laki-laki menjemputnya dari dalam cahaya itu. Sambil menitikkan air mata, perempuan kecil itu tersenyum dan berlari meraih tangan yang menjemputnya itu. Cerita ini tamat sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman tentang cerita ini? Silahkan berikan komentar, berikan like, dan share ke teman kalian. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis dari part 1 sampai part 2. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik dulu tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya dari kami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.